Kalau kita berbicara masalah upacara yang ada di Bali, itu adalah sebuah kegiatan bagaimana manusia senantiasa, khususnya umat Hindu, senantiasa dekat bersama Tuhan. Dalam kitab Bhagavad Gita dengan tegas dikatakan, Patram Pispam Palam Toyam Yome Bhakti Prayas Jati Tata Ambakti Pahiwan Asnami Prayatat Mana. Sabda Tuhan, barang siapa yang mempersembahkan seteueu air, sebiji buah, selai daun, setangkai bunga, jika dilanasi oleh hati yang tulus ikhlas, itu merupakan persembahan yang sangat utama. Agama Hindu sering disebut agama tirta. Kenapa disebut agama tirta? Karena dalam setiap proses pelaksanaan beragama di agama Hindu tidak terlepas dari penggunaan air. Agama tirta itu mengajarkan bahwa siklus yang tidak terputus itu hanyalah air. Karena setiap proses upacara di Bali belumlah dianggap lengkap atau sempurna kalau belum mendapatkan tirta. Tirta. Air yang kita ambil dari keran, dari sumur, dari sungai, itu air namanya, atau lain katanya dia toya. Tetapi air yang telah diberikan doa, diberikan mantra, yang disucikan oleh manusia itu sendiri, karena di dalam proses itu kan manusia yang menginginkan air itu suci. Setelah berubah statusnya dari air biasa dan kemudian diproses menjadi suci, pada saat itu dia berubah nama, air itu menjadi tirta. Maka tirta di Hindu bisa dijadikan dua. Tirta yang sudah demikian adanya kita mohon di pura namanya tirta widi. Tirta yang dimohonkan dengan doa disebut dengan tirta weda. Yang dimasukkan tirta widi adalah air yang muncul dari sumber air yang sangat disucikan. Dia diambil dan langsung dimanfaatkan tanpa proses weda. Misalnya di sini ada di Tampak Siring, misalnya di daerah Titempul, dan begitu juga di beberapa tempat di Bali yang sangat disakralkan. Sedangkan tirta weda adalah air yang diambil dari sumber yang baik juga, dari sumber kelebutan yang disucikan juga, tetapi proses sakralisasi dilakukan kembali lewat suatu proses pemujaan. Karena proses pemujaan dengan menggunakan sarana mantram dan weda, maka tirta yang dihasilkan disebut sebagai tirta weda. Jadi ketika sang pendeta itu yang sesungguhnya dia adalah wakil dari Buana Alit atau mikrokosmos, tapi begitu kesadaran siwanya hadir, dia sama dengan alam semesta. Ya, oleh sebab itu dalam pujanya sebenarnya Om Suryo segala macam ini kontak ke matahari. Om Nargendra Krura Murtinam itu terhadap laut itu. Jadi gerakan tangan dengan ini itu dalam kontemplasi kaitannya dengan alam semesta. Jika kita berbicara tirta weda, inilah banyak pengharapan yang diharapkan. Apakah sebagai pembersihan, apakah sebagai pengelukatan,
Maka dengan demikian terkait dengan sarana upacara, apakah dia sebagai pendudusan, apa untuk tirta biokon, apakah dia tirta pengentas, apakah dia tirta penembak, itu misalnya. Disinilah disebut dengan tirta weda, doa yang memberikan status daripada air itu menjadi tirta. Air dianggap sebagai ibu alam semesta, bukan saja ibu bumi, tetapi dia adalah ibu alam semesta. Karena awal kehidupan kita dimulai dari air, di pertengahan kehidupan kita pun berlanjut dengan air, dan pada akhir kehidupan kita pun itu selalu dengan air sebagai sarananya. Di mana 3 bulan itu juga penggunaan air yang sangat besar, yang sering di Bali dikenal dengan upacara tedun tanah. Di mana air di sini melambangkan danau itu sendiri di dalam Buana Agung. Danau di sini dibuatkan dalam bentuk miniatur yang nantinya akan menjadi tempat mogogo-gogoan di Bali, yang artinya tempat mengambil barang-barang tertentu dari dalam danau itu sendiri. Bawang angon Di dalam upacara potong bumi, tirta dimaksudkan untuk menyucikan unsur-unsur satripu agar menjadi lebih tenang atau lebih somya, sehingga tidak terlalu mengganggu kehidupan manusia yang menjadi inang daripada satripu itu sendiri. Di mana air yang dipakai pada saat upacara perkawinan adalah sebagai sarana penyucian kamebang petak, di mana harapannya kalau kamebang petak ini unsur laki, maskulin feminin ini ketemu, mereka akan melahirkan suatu bibit yang disebut dengan janin yang suci. Sedangkan air yang dipakai pada saat kematian inilah termasuk penggunaan sarana tirta yang terbanyak dari jenisnya dan banyak juga dari volumenya. Yang pertama, air sebagai sarana memandikan jenazah secara profan. Air yang dipakai pengelukatan di dalam mayat itu adalah pengelukatan sawa khusus, tidak sama dengan pengelukatan manusia yang masih hidup. Di mana air ini difungsikan sebagai penyucian unsur-unsur panca mahabuta daripada jasad itu sendiri.
di mana pada saat setelah mayat itu dianggap bersih secara fisik tubuhnya, unsur tubuh stula sarira badan kasarnya bersih, suksma sarira badan halusnya bersih, maka badan penyebabnya antakarana sarira ini juga akan dibersihkan dengan tirta yang disebut dengan tirta pekuluh tersebut. Manah toyening itu bisa berarti manah pikiran bagaikan air jernih, atau proses dari seorang pandita itu yang memanah air, karena air itu bisa dipanah dengan pikiran sang pandita. Kita pemanahan ini yang diambil oleh peti sentana ini sering disebut dengan toya penembak. Toya penembak ini berfungsi sebagai pembuka jalan, karena peti sentana anak cucunya lah yang membukakan jalan kepada leluhurnya yang dikenal di dalam ajaran Hindu kita. Yang berikutnya adalah yang dipakai, yang disebut juga dengan tirta pengentas, berfungsi sebagai penunjuk jalan. Karena pada saat pelaksanaan tirta pengentas ini digunakan tangan paling terakhir yang fungsinya setelah dibukakan jalan oleh anak cucunya, maka ditunjukkanlah bagaimana proses perjalanan dengan menggunakan tirta pengentas dan tulup sebagai tongkatnya. Duka Batari Dewi Danu Apriang Ring Patir Tan Segara Kulundan. Sang Hyang Kawi Suara, Sang Hyang Guru Deka, Sang Hyang Aji Saraswati. Lugra ke selampau ulun selampan wigna larupata muang tan ke penrawu dini yang mami. Uam ke sampurna. Kita di Bali mengenal danau yang sudah tidak asing lagi, adalah Danau Batur. Disitulah kemuliaan air disebutkan dalam lontar Raja Purana yang berangkat tahun 380. Ini memberikan satu bukti bagaimana umat Hindu di Bali memuliakan air itu. Yang banyak datang ke Pulau Lundanu itu adalah dari sebagian subak di Bali. Kenapa subak yang pertama kali datang ke Pulau Lundanu sesuai dengan Purana itu ada Besaman Ida Betari Sakti Lundanu. Subak sebali itu naturang bakti rin Pulau Lundanu saka nunas tirta, supaya tirta yang ditunas di Pulau Lundanu ini dicampur lagi disiratkan kepada sawah-sawah yang ada di Subak Sebali. Ratu susunan diang sana melingi rengkayaan ulun Danau Batur niki damuh duen singa Bathara di tiang aturang bakti mesrana wando sarinin canang sebit sari katurang ajang singa Bathara sun diang. Subak-subak yakin bahwa air ini berasal dari Danau Batur. Jadi subak-subak menghormati Danau Batur dengan puronya karena dianggap sebagai sumber air bagi persawahannya.
Orang Hindu memuliakan air, bahkan sangat menghormati air. Itu bisa kita lihat setiap proses upacara, itu pertama. Kedua, setiap setahun sekali ada proses pemelastian, di mana air itu dianggap sebagai alat utama penyucian. Kondisinya yang tidak memungkinkan pergi ke pantai, ke samudra, dia akan mencari tempat, kalau tidak ada samudra, danau. Kalau tidak ada danau, sungai. Kalau tidak ada sungai, beji. Gitu. Jadi sebenarnya air yang menjadi sentralnya. Dalam rangkaian hari Nyepi kita ada yang disebut dengan proses taur, di mana taur di sini berfungsi sebagai bentuk pengharmonis dari Buana Agung dengan Buana Alit. Di mana pada saat proses taur ini juga akan ada pembagian yang disebut dengan tirta taur. Tirta taur yang dibagikan ini karena pusat pemujaan kita ada di Besakih, tentunya pelaksanaan ini pencipratan atau pemberian tirta tidak bisa dilakukan langsung dari Besakih saja, sehingga dibagikanlah tirta ini ke seluruh penjuru daerah Bali yang disebut dengan Nur Tirta Pekuluh Taur ke Besakih. Jadi air secara fisik benar-benar air, tapi yang dihormati sebenarnya dibalik dari air itu. Jadi kembali lagi ke bentuk metafisik energi. Energi dalam air itu, apa energi itu? Energinya siapa? Ternyata energi Tuhan di dalam air. Itu yang menjadi inti teks dan konteks. Karena air itu adalah tempat kesucian. Maka kalau semua umat manusia sadar akan kedudukan air bagi diri manusia, bagi alam semesta ini, maka tidak perlu ada polusi macam Jakarta kebanjiran, orang buang sampah di sana. Ini membangun kesadaran ini yang penting karena itu ibu kita. Sehingga air itu harus dimuliakan. Karena dialah ibu dari alam semesta yang memberikan kehidupan bukan untuk kita manusia saja, bukan untuk makhluk bumi saja, tetapi untuk makhluk di seluruh alam semesta yang ada. Karena air inilah yang memberikan hidup, maka beliau disebut sebagai ibu dari semua alam semesta.